pada pemilihan anggota legislatif dan juga presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali, yaitu pada tahun 1955, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, dan juga 2014, dan tahun 2019 ini. Berikut partai pemenang pemilu dari tahun ke tahun sejak tahun 1955. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk support channel ini dengan like dan subscribe, tulis komentar kalian di bawah, dan saran kalian yang akan membangun channel ini. dengan jumlah kursi 257, PNI 57, Masyumi 57, dan NU 45. 1971, jumlah kursi 360, Partai Golkar 360, NU 56, Parmusi 24. Tahun 1977, dengan jumlah kursi 360, Partai Golkar 232, PPP 99, dan PDI 29. Tahun 1982, dengan jumlah kursi 360, Partai Golkar 242, PPP 94, dan PDI 24. 1987, dengan jumlah kursi 400, Partai Golkar 299, PPP 61, dan PDI 40. Tahun 1992, dengan jumlah kursi 400, Partai Golkar 282, PPP 62, dan PDI 56. 1997, jumlah kursi 425, Partai Golkar 325, PPP 89, dan PDI 11. Tahun 1999, jumlah kursi 550, dan Partai Golkar 182 kursi, PDIP 109 kursi, dan PPP 58. Tahun 2009, dengan jumlah kursi 560, Partai Demokrat 150, Golkar 107, dan PDIP 58. Tahun 2004, dengan jumlah kursi 560, PDIP 109, Golkar 91, dan Partai Gerindra 71. Bagaimana dengan tahun 2019 ini ya? Pada pemilu 2019 ini akan ada 575 kursi yang diperebutkan. Kira-kira partai apa ya yang akan menjadi pemenang pemilu kali ini? Itu dia partai pemenang pemilu dari tahun ke tahun sejak 1955. Semoga bermanfaat. Sejak pertama kali digelar pada tanggal 29 September 1955, pemilihan umum telah mengalami banyak perubahan. Pemilu pertama berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu kedua yang juga merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, otomatis hanya ada 3 partai yang maju dalam pemilu tahun 1977, yaitu P3, PDI, dan Golkar.
Nah, mulai dari saat itu nih guys, pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu diadakan mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam pemilu tahun 1971, suara terbanyak diraih oleh Golkar. Pada tahun 1973, partai-partai Islam mengalami fusi menjadi P3, yang kemudian disusul didirikannya PDI yang berasal dari penggabungan 5 partai politik. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1908 membuat pemilu digelar lebih cepat, yaitu 7 Juni 1999. Dari 48 partai yang bersaing, PDIP, Partai Golkar, dan P3 masih menguasai perolehan suara. Wajah pemilihan umum berubah kembali di tahun 2004. Selain pemilihan legislatif, untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang. Sementara pada pemilihan legislatif, 24 partai mengikuti pemilu. 3 partai dengan perolehan terbanyak ditempati oleh Golkar, PDIP, dan PKB. 5 tahun kemudian, dalam pemilu pada tanggal 9 April 2009, Partai Demokrat keluar sebagai suara terbanyak diikuti Partai Golkar dan PDIP. Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan didampingi Bapak Budiono. Tahun 2014, pemilihan presiden dilakukan pada 9 Juli 2014 yang mempertemukan 2 koalisi besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala bertemu dengan Koalisi Merah Putih dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pemilu 2014 dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan terpilihnya pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pada 17 April 2019 ini akan dijadwalkan pemilihan presiden yang kembali mempertemukan Capres Petahana Jokowi dengan Koalisi Indonesia Kerja dan Prabowo dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Kira-kira siapa ya yang bakal keluar jadi pemenang? Yuk kasih tahu lah siapa jagoan kamu dan kenapa. Tapi ingat, siapapun jagoan kamu harus tetap menjaga kedamaian dan persatuan negara kita ya. Jangan mudah percaya hoax atau malah membuat hoax. Itu dosa guys. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu hakikat demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Pada gambar ini mirip dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Di saat orang saling berebut pandang mengenai arti demokrasi, tiap orang mengemukakan sudut pandang berbeda yang tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi ini menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Makna demokrasi menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata
sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting untuk menentukan dan memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling terpisah atau independen dan berada dalam posisi sejajar satu sama lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance. Demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta mengembangkan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara non-demokrasi Indonesia. Berdasarkan ideologi dibagi menjadi dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan berwenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenali kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitan pada pemikiran pribadi tanpa adanya penindasan serta paksaan. Akan tetapi pada masyarakat tersebut apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara atau kekerasan. Menurut Karl Marx, demokrasi rakyat mendewakan pemimpin. Sementara pandangan Leonardo, Marxisme tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan dipandang sebagai asas yang sah. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara dan undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilandaskan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak dan wilayahnya semakin luas dan permasalahan tentunya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi ini demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilakukan. Prinsip-prinsip demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lainnya, tergantung bentuk demokrasi yang dipilih oleh pendiri bangsa negara tersebut. Oleh sebab itu, adapun prinsip-prinsip demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suku guru demokrasi atau yang sering disebut sebagai 11 pilar demokrasi, yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat, kedua, pemerintahan berdasarkan tujuan dari yang diperintah, yang ketiga, kekuasaan mayoritas, yang keempat, hak-hak minoritas, yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia, yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur, yang ketujuh, persamaan di depan hukum, yang kedelapan, proses hukum yang wajar, yang kesembilan, pemeriksaan pemerintahan secara konstitusional, yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, yang kesebelas, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Apabila salah satu dari prinsip ini ditinggalkan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tidak berbudaya demokrasi.